paling berkesan dan paling susah adalah ketika bikin project BKM. Kita harus mikirin project sampai ke rencana implementasi, tapi kita juga dituntut untuk tetap bekerja. Oke, selamat malam semuanya. Thank you banget ya teman-teman ya yang udah like, komen video-video aku sebelumnya. Thank you banget. Terus senang banget nih teman-teman ketemu lagi sama salah satu teman aku yang keren banget juga. Ini ada Rizka Diana. Kita sapa dulu kali ya. Halo, selamat malam Rizka. Halo Risa. Oke. Sehat Risa? Alhamdulillah. Rizka gimana nih kabarnya nih? Sehat juga, alhamdulillah. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Ya, kenalin aku Rica. Kalau misalkan teman-teman baru pertama kali mampir ke channel aku, nih teman-teman bisa kepoin juga di Instagram aku di Rica28. Terus kalau misalkan teman-teman nanti ada saran ataupun pertanyaan apapun boleh di drop aja di kolom komentar. Thank you. Nah, mungkin aku udah nih kenalan nih. Kita kenalan kali ya sama Rizka. Boleh nih Rizka sampai Rizka kesibukannya sekarang lagi ngapain aja, terus mungkin latar belakangnya. Tapi mungkin teman-teman kayaknya udah pada tahu ya kalau misalkan udah lihat judulnya, ini tuh kita bakal ngebahas tentang tips and trick dan sharing pengalaman kerja di Mayora. Oke, silakan kenalan dulu Rizka. Oke, halo teman-teman, halo juga buat Risa. Terima kasih ya udah ngundang aku buat sharing-sharing kita karena udah lama juga yang gak ketemu. Lama banget, parah 2 tahun ya, gak sih? Benar, sebelumnya kenalin, nama aku Rizka Diana Anggreni, teman-teman bisa panggil aku Rizka. Untuk latar pendidikan aku itu dari S1 Ilmu Gizi Undip gitu, dan kebetulan sekarang lagi bekerja di PT Mayora sebagai Unit Head QC Improvement. Oke. Itu dulu mungkin ya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Nggak usah panjang-panjang kali, nanti ya benar. Saran nih teman-teman yang lain nih. Oke, tadi udah discuss juga ya. Rizka posisinya sekarang kerja di Mayora. Nah, Mayora ini adalah salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia ya, Rizka ya. Oke, bener nih kita tuh udah lama banget gak ketemu kayak 2 tahunan gitu. Tanya dulu kali ya, prolog dulu kali ya. Gimana nih Riz menjalani 2021 sampai 2022 sekarang? Gimana nih kabarnya? Sempet jadi alumni COVID belum nih? Jadi aku itu kan kebetulan mulai kerja itu akhir Desember 2020. Kemudian jadi lama ya berarti ya? Ya lumayan, 1,5 tahun lah hampir. Dan emang selama 2021 kan kita juga lagi COVID, kemudian juga masih awal-awal masa probation, dan emang kita nggak bisa kemana-mana ya Kak. Jadi emang hampir setahun itu selalu stay di kosan gitu. Paling pulang juga cuma main-main ke Jakarta bentar, setiap hari Minggu gitu kan. Abis itu balik lagi. Jadi rutinitas selama COVID itu kayaknya cuma kerja pulang gitu aja nih. Mobilnya tuh kosan kantor ya berarti ya? Bener. Tapi full WFO ya berarti ya Riz ya? Iya, karena memang kan kerjanya di plan ya, jadi kita nggak bisa mantau pekerjaan dari rumah, karena memang harus melihat langsung kan situasi di plan itu kayak gimana. Oke, tapi emang bener sih teman-teman aku tuh banyak kan yang di FMCG tuh banyak kan mereka emang walaupun pas lagi pandemi ya kemarin ya ada PPKM terus ada PSBB juga tetap memang dituntut WFO ya Riz ya? Iya benar. Oke, terus kayak nggak kerasa sekarang udah 2022, Rizka berarti udah setahun lebih berapa bulan ya berarti? 3 bulanan ya Riz ya? Dari Desember ya benar, sekitar 3 bulanan. Oke, sebelum lebih jauh nih kita ngobrolin tentang tips and trick. Gimana sih Rizka bisa lolos kerja di Mayora? Kita kenalan dulu kali ya sama Mayora. Mungkin teman-teman di sini udah nggak asing ya sama Mayora. Mungkin beberapa teman-teman udah pernah nikmatin produknya dari Mayora. Nah, mungkin kenalin dulu dong, Riz, kasih tahu overview singkat kali ya terkait Mayora. Jadi kalau untuk di Mayora sendiri itu kan sebenarnya dibagi jadi beberapa plan gitu ya teman-teman. Yang pertama emang dari PT Mayora Indahnya sendiri, itu dia ada berbagai divisi. Ada divisi wafer, biskuit, kemudian ada candy. Nah, terus ada kemudian ada anak perusahaan juga nih, Torabika Eka Semesta. Kalau teman-teman tahu kopi Torabika, itu juga sebenarnya punyanya Mayora. Dia anak perusahaan
M2 gitu. Nah, kemudian ada lagi nih M3 itu biasanya produknya tentang yang air-airan. Contohnya kayak teh pucuk harum, kemudian ada lemon mineral, kemudian ada Kopiko. Nah, itu dari produk-produk M3. Kemudian banyak banget ya. Ada lagi nih dari noodle. Noodle itu dia mie gelas sama super bubur. Ya, aku baru tahu nih kalau mie gelas tuh punya Mayora ya. Iya, punya Mayora mie gelas, super bubur. Kemudian ada bakmi mewah itu juga. Kemudian kita ada satu lagi nih baru, kalau teman-teman tahu Gentle Gen. Itu baru banget dari supermarket gitu. Nah, itu juga keluaran dari produk Mayora juga. Aku kira jadi cuma makanan-makanan doang, Riz, karena kami lihat kayak logonya Mayora tuh banyak kan di makanan-makanan itu ternyata punya deterjen juga ya. Nah, kita baru ngeluarin sekali doang sih di luar makanan, dan emang kalau marketnya bagus sih, kemungkinan kita bakalan ngebuka lagi nih untuk kebutuhan-kebutuhan harian lainnya. Itu sih, Kak. Oke, tadi mungkin udah dijelasin ya sama Rizka nih. Ternyata banyak banget ya, kayak mungkin sama ini kita nggak sadar, ternyata kita sering banget nih nyobain makanan-makanan dari Mayora atau produk-produknya si Mayora. Terus aku kira kayak tadinya makanan-makanan doang, ternyata punya produk selain makanan juga nih teman-teman nih. Berarti nih Rizka kantornya di mana nih, Riz? Kalau aku kebetulan di plan yang dapat di Jayanti itu di Tangerang. Dan siapa, sorry? Jayanti di Tangerang. Oke, di Tangerang ya? Iya, sebenarnya di Tangerang. Itu berarti kantor pusat atau gimana, Riz? Enggak, jadi di plan. Kalau untuk kantor pusatnya sendiri kan ada di head office-nya itu di Jakarta ya, Kak. Kemudian untuk plan-nya itu memang hampir di setiap daerah di Indonesia itu emang dia udah nyebar. Dan kebetulan aku itu dapat di plan Jayanti untuk divisinya divisi wafer stick. Nah, untuk wafer stick sendiri itu emang kebetulan cuma ada di plan aku. Jadi untuk project-project wafer stick juga yang handle-nya semuanya aku. Oke, ini kayaknya tiap hari ini ya. Tentu gitu ketemu makanan-makanan mulu nih. Sampai bosan. Oke, Rizka, tadi belum dikasih tahu nih ke kita kalau Rizka itu posisinya berarti di bagian apa nih, Riz? Kalau aku itu di bagian unit head QC improvement. Jadi sebenarnya untuk QC sendiri tuh ada banyak ya teman-teman. Kalau plan itu ada QC field yang dia memang kerjanya fokus di lapangannya, yang dia mastiin produk nih dari keluar dari oven sampai udah masuk ke packaging, itu teman-teman QC field. Kemudian ada teman-teman QC CK, Central Kitchen. Jadi kalau ini RM-nya nih, kemudian ada QC PM, dia khusus packaging material, kemudian ada QC lab, ada QC HS, hygiene sanitasi, kemudian dan yang terakhir itu ada QC improvement. Nah, kalau dari aku sendiri kan QC improvement. Jadi kalau untuk QC improvement itu dia cakupannya lebih luas ya. Kalau yang lain kan dia emang udah istilahnya stuck di satu posisi. Udah ada job desk-nya itu gitu ya. Benar. Tapi kalau QC improvement itu memang diharuskan dia kenal dari semuanya ya. Mulai dari RM, kemudian dari PM, kemudian untuk project-project produk baru itu aku wajib ikut. Bahkan untuk mesin baru pun yang verifikasi harus QC improvement. Jadi untuk QC improvement memang cakupannya lebih luas ya, karena dia harus trial juga. Jadi misal ada supplier nih yang mau masuk ke pabrik nih, ke plan Jayanti 2 gitu, untuk packaging materialnya itu wajib di trial, dan itu yang trial wajib QC improvement. Oke, harus serba bisa ya berarti ya. Terus sama tahapan istilahnya tahapan-tahapan divisi lain harus tetap paham juga ya, Riz ya berarti ya. Benar. Oke, wow. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, Riz, berarti, Riz? Kalau di plan itu dibagi dua ya. Jadi ada yang dia kerjanya shift, ada yang non shift. Kalau untuk aku sendiri itu kerjanya non shift dari jam 8 sampai jam 4, tapi kita kerjanya itu dari Senin sampai Sabtu. Kalau di plan itu memang hari ya. Benar. 6 dong, Rica, kan sampai Sabtu. Apa? 6 hari. Sorry, bener ya. Oh ya, kan hariannya ada 7 ya. Iya, ada 7 ya berarti ya. Tapi kalau hari Sabtu kita cuma 5 jam kerja, jadi dari jam 8 sampai jam 1. Tapi untuk teman-teman yang di shift, itu dia ada 3 shift. Shift 1 itu dari jam 7 sampai jam 3, kemudian shift 2 itu dari jam 3 sampai jam 11 malam, dan shift 3 itu dari jam 11 malam sampai jam 7. Oke, itu tadi ya gambaran terkait job desk-nya dari QC, Head QC Improvement di Mayora ya.
Oke, Riz penasaran nih, Rizka kenapa memilih kerja di Mayora? Oh, tapi aku ingat nih, Rizka kan dari jurusan gizi ya. Tentunya ini inline nggak Iya, sih benar. sama jurusannya Rizka? Sebenarnya kalau kita ngomonginnya cuman QC doang sih harusnya inline ya Rica. Karena kan masih tetap pangan-pangan juga gitu. Kebetulan aku juga kan dulu skripsinya tentang gizi pangan. Jadi ya sedikit inline, cuman emang agak kagetnya adalah ketika masuk dunia kerja ternyata yang diurusin bukan cuma produk makanannya aja nih, tapi packaging juga gitu kan. Banyak lagi ya. Packaging dan mesin gitu. Nah, jadi mungkin kalau untuk dua ini, untuk packaging sama mesin nggak begitu inline. Kalau untuk produknya inline, cuman teman-teman bisa belajar sih, bisa belajar walaupun dari nol masih bisa belajar karena di sini itu diajarin sih. Jadi kita nggak akan dilepas sendirian. Oke. Kenapa nih Rizka memutuskan untuk kerja di Mayora, Riz? Berarti itu Rizka pas habis lulus ya? Lulus kan tahun 2020, benar nggak sih Rizka? 2020. 2020. Juli. Pertama kali kerja di Mayora atau sebelumnya pernah di mana? Nah, ini pertama kali kerja sih. Jadi setelah lulus, emang sempet nganggur dulu waktu itu ya beberapa bulan. Kemudian baru tuh pertama kali kerja langsung dipanggil di sini. Jadi sebenarnya untuk kerja di sini itu, oh ya ini ada cerita lucu sebenarnya ya Rica. Jadi dari semester 4 atau semester 5 gitu, emang pengennya itu nggak kerja di rumah sakit. Padahal kan di Undip kan gizi klinik ya. Yes, jadi emang kayak gitu ya, sih. harusnya kan ke klinik atau rumah sakit gitu. Cuma emang dari awal, aduh kok lebih tertarik ke pangan ya. Terus kayak dari awal selalu pengen, ya benar, selalu pengen kayak aku harus kerja di bagian pangan nih. Pokoknya aku harus masuk di PT Mayora gitu dari dulu. Nah kemudian emang jadi target berarti? Iya. Oh wow, congratulations. Berarti ini kayak bintang gitu ya? Yes, thank you. Jadi memang dari awal banget tuh emang nomor 1 pilihannya aku harus kerja di Mayora gitu kan. Jadi waktu ketika ada pembukaan tuh sering banget tuh daftar. Jadi kan dulu ada beberapa jabatan posisi juga kan yang aku daftar, cuman emang keterimanya di sini gitu. Jadi emang dari awal pengen banget nih kerja di Mayora gitu, dan akhirnya ya tercapai sih alhamdulillah. Ini karena ambis banget atau gimana nih bisa langsung keterima nih? Kayaknya karena rezeki sih Rica. Iya bener sih, bener karena rezekinya ya. Oke, berarti Rizka masuk jalur apa nih Rizka? Karena kan kayaknya banyak banget ya jalur masuk seleksi rekrutmen di Mayora ya. Kalau Rizka ini berarti masuk seleksi apa, jalur apa gitu? Atau batch apa gitu Riz? Enggak sih, jadi sebenarnya kalau dia cuman unit have itu dia memang sering buka dan emang dikirimnya langsung ke alamat emailnya HRD. Cuman kalau yang biasanya ada batch itu memang ODP. Jadi dia emang iya, jadi MT itu MDP itu memang dia pasti selalu ada setiap tahun dan ada batch-batchnya. Cuman kalau untuk unit have itu memang bisa daftar sendiri gitu, jadi nggak nunggu. Kayak jalur reguler gitu ya? Iya benar. Oke, boleh diceritain dong Riz, apa tahapannya ada apa aja nih? Mungkin kayak dari awal sampai keterima itu tahapannya apa aja, terus kayak pas Rizka pertama kali di sana apakah ada trainingnya atau gimana nih sampai sekarang nih? Oke. Jadi kalau untuk di Mayora sendiri, pertama kita memang ada 2 nih untuk daftar. Yang pertama kita bisa pribadi yang lewat email langsung kirim ke HRD-nya, atau yang kedua lewat Mayora Karir. Jadi ada website-nya sendiri untuk rekrutmen. Nah kalau aku sendiri sih kebetulan dari kirim email waktu itu. Nah, jadi setelah kirim email, itu biasanya nanti kita akan dihubungi sama pihak HRD-nya, kemudian dikirim nih kapan waktunya. Jadi kalau untuk di Mayora sendiri yang pertama kali itu ada psikotes, dan psikotes itu nggak bisa online. Jadi pertamanya ya berarti ya? Benar, psikotes, kemudian dari psikotes itu biasanya setelah selesai, kita tunggu dulu nih 2 jam, setelah 2 jam langsung ada pengumuman. Oh, hari itu juga berarti ya? Ya, hari itu juga. Jadi kalau memang psikotes yang nggak lolos langsung pulang gitu. Nah, kalau lolos, kemudian kita lanjut ke tahap interview sama HRD. Nah, setelah itu kan HRD.
Ya, interview HRD. Jadi psikotes, kemudian interview HRD. Nah, setelah HRD itu biasanya kan ditunggu dulu ya, seminggu sampai 2 minggu. Kemudian kalau oke, bisa lanjut ke interview user. Oke, 2 kali ya interviewnya ya? 2 kali. Dan kalau dari user oke, udah sih kita langsung MCU dulu, kemudian baru kita tanda tangan kontrak. Enggak, kalau tapi ini kayaknya tergantung butuhnya kapan sih, Cak. Oke. Soalnya kalau dari aku sendiri, jarak dari HRD ke user itu cukup lama, 1 bulan. Aku kira kayak dalam 1 hari langsung ngebut. Nah, nggak mungkin. Nah, tapi jarak dari interview user ke masuk kerja itu beda-beda. Kalau aku sih dulu interview hari Jumat, interview dihubungin hari Jumat, interview hari Sabtu, hari Minggunya aku udah ditelepon nih kalau usernya oke. Jadi hari Selasanya bisa langsung MCU dan hasilnya hari itu juga, dan langsung dikasih tahu nih apa aja sih benefitnya gitu kerja di Mayora. Kemudian kemudian sebelum kita masuk mulai benar-benar kerja, itu kita harus ada training awal dulu nih. Oke, berapa bulan itu berarti? Kalau training awal sebelum kerja itu 1 hari aja. Oh, 1 hari doang. Namanya Midas. Tuh sehari. Gimana? Ngebut banget dong 1 hari, kayak biasa kan training sebulan, 3 bulan gitu, ini dalam sehari doang nih berarti nih. Dirapet beda semua gitu ya? Beda. Jadi nanti setelah, jadi kan kita training dulu nih, training 1 hari. Kalau training yang 1 hari ini memang wajib sih semua karyawan, mau kamu jadi karyawan yang level 1 sampai level 8 itu memang training ini wajib. Oh, yang sisa 1 hari ini. Gitu ya berarti ya kayak. Benar. Jadi kayak dia ngasih tahu basic-basicnya aja sih apa yang harus kita lakuin nanti kita kerja di plan. Nah, setelah itu baru itu kita tanda tangan kontrak, dan masuknya per kapan itu nanti dikasih tahu. Nah, ini nih setelah kita masuk, untuk teman-teman unit head maupun teman-teman yang MP itu nanti akan ada masa training lagi atau probation. Oke, ada trainingnya lagi ya berarti ya? Iya, benar. Kalau aku sendiri, kalau untuk dari unit head sama SH ya, yang bukan MP, itu probation 6 bulan, dan selama 6 bulan itu kita diwajibkan untuk melakukan 3 hal. Oke, apa aja tuh 3 hal tuh? Yang pertama adalah kita harus kerja sesuai sama tupoksi kita. Oke. Satu. Kemudian yang kedua, kita harus menyelesaikan silabus training yang diberikan sama HRD. Jadi untuk kurikulum ya? Benar. Jadi si kurikulum atau si silabus training itu biasanya ada beberapa macam materi. Untuk totalnya berapa itu tiap departemen beda-beda ya, tergantung kebutuhan nih departemennya. Kita anggap ada 15 gitu ya. Nah, dari 15 itu kita wajib training dengan trainer yang sudah ditentukan, apakah kita training sama dev head produksi atau sama dev head QC atau sama dev head teknik gitu. Nah, nanti setelah selesai semua training tuh 15-15-nya kita wajib review sama masing-masing dev head. Review hasil dari training atau gimana? Review hasil dari training. Oke. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu kita diwajibkan bikin project yang selama 6 bulan itu gitu. Jadi misal untuk projectnya itu kita namanya GKM ya, gugus kendali mutu, di mana kita itu wajib bikin improvement atau sesuatu yang bisa memperbaiki plan itu. Bikin inovasi gitu nggak sih? Benar. Dan si GKM ini itu wajib sampai tahap 5. Jadi tahapnya sendiri itu ada 8. Tahap 5 itu hanya sampai rencana perbaikan. Jadi masih belum untuk diimplementasi dan evaluasi, itu belum. Masih sampai tahap 5, rencana perbaikan. Nah, kalau kita sudah nih melaksanakan 3-tiganya selama 6 bulan, kemudian di hari terakhir 6 bulan itu, misalnya aku masuk tanggal 21 Desember gitu kan. Berarti kan aku berakhir di 21 Juni ya. Setelah 21 Juni itu aku wajib presentasi panel. Panel probation. Panjang banget kayaknya. Benar. Nah,
setelah presentasi panel itu apa aja sih yang dibahas gitu. Yang Ini presentasi pertama panel tuh kayak sidang akhir gitu ya berarti ya dari benar. topiknya. Oke. Iya, untuk menentukan apakah kita itu lolos atau enggak gitu. Karena ketika kita Ini lolos, berarti nanti bisa nggak lolos gitu ya berarti ya? benar. Panjang banget. Tapi nanti setelah kita lolos memang langsung jadi karyawan tetap. Oke. Oh, ini tuh berarti Rizka posisinya berarti karyawan tetap ya? Iya, udah karyawan tetap. Jadi siapapun yang emang udah lolos probation itu memang sudah pasti jadi karyawan tetap. Oke. Wah, ini bener-bener kayak dan lama nih di Mayora nih. Aduh, aminin aja gitu kan. Oke. Nah, terus untuk apa gimana? Sorry. Untuk panel probationnya sendiri itu untuk panelnya kan kita presentasi nih. Nah, presentasinya itu ke siapa aja sih? Yang pertama ke seluruh dev head di plan tersebut. Misalnya kan aku divisi wafer nih, wafer stick. Berarti aku yang datang di panel probationku adalah semua dev head dari departemen ya, semua dev head di divisi wafer. Lebih serem daripada ini ya, sidang akhir. Lebih serem daripada sidang akhir gitu kan. Kemudian yang kedua itu ada FM sampai factory manager, kemudian ada senior factory manager, sampai ke HRBP pusat. Jadi emang banyak banget yang nonton gitu kan. Dan kita presentasi, kemudian tanya jawab, baru setelah itu kita dinilai nih apakah kita layak untuk menjadi karyawan tetap atau dianggap tidak layak dan keluar dari Mayora. Gitu prosesnya. Wow, panjang banget ya. Tadi kayak dari seleksi pertama nih ada psikotes, terus kemudian interview HRD, interview user, sampai ada apa tadi istilahnya sidang akhirnya tuh panel probation. Panel probation. Wow, itu juga belum tentu lolos ya, Riz ya. Benar. Kalau dari sepanjang itu, Riz, seleksi sepanjang itu sama training, menurut Rizka nih paling susah di mana? Yang paling berkesan dan paling susah gitu? Paling berkesan dan paling susah adalah ketika bikin project GKM. Oke, project apa tadi? Project GKM, gugus kendali mutu. Inovasi itu ya? Ya, inovasi. Jadi kayak kenapa susah gitu? Yang pertama, kita harus mikirin project sampai ke rencana implementasi, tapi kita juga dituntut untuk tetap bekerja. Oke. Wow, kemudian yang benar. Itu tuh berarti training sambil kerja juga atau gimana? Benar. Training sambil kerja, sambil bikin project. Aja gitu, maksudnya nggak sambil kerja, itu pusing banget tuh berarti. Ya, memang seru sih. Kayak ospek. Oh, sih. Kayak apa sih ini latihan kepemimpinan di jurusan gitu kali ya? Gampangan itu daripada ini. Oh, iya. Yang paling susah ya itu bikin GKM. Kenapa? Karena kan kita harus dapat ACC dulu nih. ACC judul project itu dari DevHelp sampai ke FM. Apakah judul kita tuh disetujui atau enggak gitu kan. Kemudian untuk rencana implementasinya juga kan sulit karena kita itu kan harus mengambil data ulang ya. Kita nentuin pokok masalah, kemudian kita menentukan tujuannya apa, itu kan perlu waktu yang lumayan lama buat ngambil data. Analisa gitu ya berarti ya? Iya benar. Dan sampai ke rencana perbaikannya itu emang cukup makan waktu yang lumayan dan pikiran juga ikut terkuras gitu. Oke, wow, berkesan dan susah ya. Itu kan tadi proses yang ini ya bagian trainingnya ya. Kalau pas yang seleksi awal, Riz, yang paling susah menurut kamu gimana dan tahapan mana sih yang dia menggugurkan banyak banyak peserta? Banyak peserta di interview user. Jadi di interview user, jadi mungkin dari sebelum user ya, bahkan di interview waktu HR itu juga banyak banget. Jadi waktu itu aku ingat, aku itu psikotes sama beberapa, pokoknya kita banyak banget sampai 2 ruangan itu full. Dan itu semua mereka lolos ke interview HR gitu kan. Artinya psikotes mereka lolos gitu, 2 ruangan full. Kemudian saat setelah interview HRD, ada teman-teman yang beberapa tuh dilempar pindah
departemen. Jadi kan dulu semuanya itu daftarnya di QC, kemudian mungkin dirasa cocok dipindah ke bagian produksi atau dipindah ke departemen packing atau di bagian proses gitu kan. Nah, jadi dari setelah interview HR itu untuk yang dipanggil ke interview user sih cuma sekitar 5 orang. Dan dari 5 orang itu yang diterima cuma 1 kebetulan. Jadi memang dari sebanyak itu yang diambil dikit banget. Ya, berarti berhasil mengalahkan banyak peserta ya. Benar, alhamdulillah gitu kan. Setelah galau-galau dulu awalnya karena 1 bulan nggak ada kabar kan. Oke, menarik banget ya tadi kayak berasa kita ikut seleksi gitu juga ya kan tadi. Panjang banget seleksinya dari awal sampai akhirnya lolos dan sekarang jadi karyawan tetap di Mayora. Oke, tadi udah ngomongin nih tentang tahapan-tahapan dari seluruh rangkaian seleksi masuk ke Mayora sampai ke trainingnya juga ya tadi udah lengkap diulas. Nah, kalau dari Rizka nih sebelum masuk ke Mayora ini ada kayak persiapan khusus nggak sih atau tips-tips khusus supaya bisa lolos seleksi Mayora ini kan panjang banget ya, mungkin kayak bisa nih dikasih tips pertahapannya, misalkan kayak seleksi interview HR tuh berarti harus kayak gimana sih, terus pas ngikutin training itu seperti apa, silakan. Oke. Jadi mungkin yang pertama kan ini kan ada 2 ya biasanya, ada dia memang untuk unit head, ada yang untuk MT. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang kita bahas untuk yang unit head sendiri ya. Halo Riz, keputus. Jadi kalau untuk QC sendiri, untuk unit head QC sendiri yang paling pertama emang halo, agak keputus. Halo, Cak. Oke, halo, udah better. Halo, cuman videonya kayak ini agak putus-putus, dia agak patah-patah deh. Halo. Halo, udah. Lanjut. Oke. Ulang ya. Jadi tadi untuk daftar jadi QC sendiri, untuk jadi unit head QC yang harus teman-teman punya adalah 1, pengetahuan terkait HACCP, GMP, dan ISO 22000. Itu semuanya tentang pangan. Atau untuk tambahan juga kalau emang misalnya teman-teman mengerti tentang sistem jaminan halal, itu juga jadi bonus. Cuman kalau untuk sistem jaminan halal ya, berarti jarang dimention. Benar. Dan lebih oke lagi kalau misalnya teman-teman udah pernah ikut training itu tuh terkait dengan HACCP, GMP, dan ISO 22000. Nah, itu untuk si MT, untuk unit head. Kemudian biasanya selain itu juga emang pasti ditanya apakah sudah pernah jadi leader atau dulu aktif organisasi atau enggak gitu, karena namanya juga unit head ya teman-teman, jadi pasti namanya juga unit head gitu, jadi kita pasti punya bawahan ya di plan gitu kan. Nah, bawahannya juga kan beda-beda berapa jumlahnya, jadi memang kita dituntut untuk bisa ngelit anak-anak kita. Istilahnya skill kepemimpinan gitu, leadership gitu ya. Benar. Benar, leadership. Kemudian juga kita minta untuk punya analisis yang bagus. Kenapa? Karena kan kita memang di PT kita harus tahu nih problem-problem apa yang ada, kemudian kita bisa untuk menyelesaikannya. Nah, namun untuk basicnya itu sih biasanya untuk gizi sendiri, basic yang diminta itu biasanya dari jurusan biologi, kemudian teknologi pangan, dari gizi, kemudian bisa dari teknik industri juga, atau dari bioproses. Pokoknya yang terkait dengan industri-industri gitu. Nah, tapi kalau untuk MT sendiri itu lebih luas lagi. Jadi untuk MT itu ada 3, ada MT Sales, kemudian ada MT Irga, kemudian ada MT Factory. Jadi kalau untuk MT Sales itu biasanya dari semua jurusan, kemudian kalau untuk MT Irga itu biasanya dari jurusan hukum. Kemudian kalau untuk MT Factory itu ada beberapa lagi. Jadi MT Factory itu ada 4.
Jadi ada MT untuk PPIC, kemudian ada MT untuk QC, banget nih. ada MT untuk produksi, iya benar, dan ada MT untuk engineering. Jadi sebenarnya apa ya, banyak banget kesempatannya, teman-teman bisa daftar yang mana aja gitu. Nah biasanya kalau untuk MT sendiri sih dia lebih tinggi ya kualifikasinya gitu, karena kan dia memang nanti setelah selesai memang langsung jadi section head, itu di atasnya unit head lagi gitu. Kalau yang harus ditonjolkan itu pertama emang selain dari leadership, itu biasanya dia harus oke di bagian bahasa Inggris. Oke, ada Bahasa Inggrisnya persyaratan harus harus oke, jago bahasa kemudian Inggris ya berarti ya? iya harus jago. Iya, bahkan untuk beberapa posisi itu diminta Mandarin juga oke gitu. Oh, wow. Jadi Inggris oke, Tapi ada kayak Mandarin juga harus oke. melampirkan apa namanya, kayak apa sih istilahnya? Sertifikat TOEFL gitu nggak sih, Riz? Enggak sih, cuma mungkin Nggak itu nyampe. opsional aja. Kemudian kalau untuk MT juga biasanya ada minimal IPK, biasanya minimal IPK-nya 3. Nah, nanti setelah itu baru deh kita seleksi berkas. Nah, kemudian mungkin yang harus teman-teman siapin lagi ketika teman-teman sudah lolos nih seleksi berkas, psikotes. Jadi kan untuk psikotes itu memang ada beberapa psikotes yang harus dipelajari ya. Kayak contohnya yang menghitung numerik, kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus berpikir itu kalau menurut aku wajib belajar. Cuma Ini kalau ada misalnya yang hitung-hitungan itu loh, Riz. Oh, itu harus belajar sih, harus biasa ngerjain gitu. Kecuali kayak misalnya yang gambar atau suruh ya yang cuma untuk melihat kepribadian mah itu sesuai ini aja diri kita. Cuman kalau misalnya untuk perhitungan kemudian analisis itu wajib belajar sih kalau itu. Oke, harus diasah ya. Yes, itu tadi ya tipsnya dari saya harus persiapan dari awal, harus mempelajari tentang apa ya tadi ya istilahnya kayak basic pengetahuan ya terkait pangan. Mungkin kalau bisa tuh disiapin sampai dari sekarang, nyiapin ikut training dan sertifikasi ya, Riz ya. Terus kemudian ternyata nih teman-teman nih leadership tuh juga dibutuhkan kan nanti kita kerja kayak gitu. Terus kayak misalkan tadi ada skill-skill tertentu nih yang dibutuhin juga kayak harus jago analisis di bagian tertentu tuh harus jago bahasa Inggris juga. Karena kan istilahnya nanti tuh apa ya, setiap posisi itu juga punya kriterianya masing-masing ya gitu ya, Riz ya. Oke, wow, menarik banget nih teman-teman. Banyak terkait Mayora, terkait seleksinya seperti apa, tipsnya seperti apa nih. Kalau boleh Riz sharing ke kita juga nih hal menarik yang Rizka dapat dan Rizka pelajarin selama ini ya setahun ini belajar dan bekerja di Mayora. Sorry Rizka, agak putus-putus suaranya. Agak putus ya? Oke, aku ulang ya, Riz ya. Yes, ini sinyal siapa ya? Kayaknya jaringan aku. Halo, bentar dulu. Kayaknya jaringan aku. Better nggak? Halo. Sama sih, cuma kedengeran kok. Oke, aku lanjut ya. Oke, Riz boleh dong share ke kita juga nih hal menarik atau pembelajaran apa sih yang Rizka dapetin selama setahun ini bekerja di Mayora? Oke, hal yang paling menarik adalah mungkin karena ketika aku posisinya di improvement. Yes. Ya. Jadi hal yang paling menarik adalah ketika kita itu mau launching baru. Menarik banget. Kenapa? Karena yang pertama enggak ya. Agak keputus, sorry tadi agak patah-patah. Boleh diulang kali ya? Boleh. Oke. Nah, jadi untuk hal yang paling menarik sendiri, karena memang aku posisinya kan di QC improvement ya. Yes. Jadi ketika kita mau launching produk baru, seru banget. Karena yang pertama untuk divisi Walker Stick itu memang hanya satu-satunya dan itu hanya ada di plan Jayanti 2 gitu. Jadi ketika ada launching produk baru tuh aku nggak bisa nih compare sama plan lain gitu. Karena plan lain nggak ada yang buat produk ini gitu.
Dan yang paling diingat sampai sekarang adalah ada satu project udah launching juga, ini udah ada di pasaran teman-teman. Ada Astor, namanya Apa namanya? Astor Mini, ya, bantal itu, jadi Astor tapi bentukannya bantal. Dan itu kalau teman-teman tahu trialnya itu lama banget, dan itu Berarti itu bener-bener emang job desk-nya si QC improvement atau apa unit improvement tuh emang kayak istilahnya bikin inovasi-inovasi baru ya, gerakan-gerakan baru gitu, produk-produk baru gitu ya. Iya. Oke. Dari dia sisi produknya, kemudian dari sisi packagingnya juga gitu kan. Dan trial yang itu, yang si Aster Mini itu, ntar kalau teman-teman ketemu ya di pasaran, itu benar-benar makan waktu yang cukup lama dan emang seru banget karena trial and error-nya gitu ya. Kita harus ngecek nih, wah trial dan error-nya itu banyak banget, dan ketika itu launching itu bangganya luar biasa, Kak. Karena benar-benar dari awal kerja sampai hampir setahun gitu kan, akhirnya produk ini launching juga gitu. Dan yang paling serunya lagi adalah ketika mau pembukaan line baru. Jadi kan biasanya ada line 1, misalnya khusus untuk produk apa gitu. Kemudian line 2 itu khusus untuk produk apa. Nah, dan ketika ada pembukaan line baru dan mau launching produk baru, itu kan aku wajib ikut serta ya, untuk sampai si produk itu tuh ada di pasaran tuh aku ikut serta gitu. Dan itu seru banget karena kita bikin project atau bikin line, bikin tempat itu dari nol, bareng sama teman-teman project, bareng sama PDC. Ini tuh perjuangan banget gitu ya. Bener banget. Dan yang diurusin tuh banyak banget gitu, mulai dari produknya, kemudian trial packagingnya, packaging banyak dari awal itu semuanya kan harus di trial gitu kan. Termasuk trial si mesinnya gitu. Jadi kayak improvement ini banyak banget gitu, mulai dari packaging, produk, mesin, sampai ke kelancaran si line itu berproduksi sampai di hari pertama produksi. Itu kan aku wajib stay di situ gitu. Dan itu sih yang paling seru dari sisi improvement. Emang dituntut inovatif gitu ya, Riz, berarti ya, kritis juga ya. Wah, ini aku tahu sih kerjaan ini cocok banget buat kamu, karena kayak dulu aku tuh kenal kamu, kayak kita pernah satu organisasi, dan ini tuh kamu banget gitu. Seru banget sih, sumpah seru banget. Oke, kalau tadi kan udah ngomongin yang seru-seru nih ya. Penasaran juga nih kendalanya nih dari mungkin pas seleksi dulu kali ya. Kendala apa sih yang Rizka temuin sampai sekarang nih udah bekerja di Mayora? Kalau untuk kendalanya di seleksi sih sebenarnya nggak ada kendala yang cukup berarti ya, Cak. Mungkin cuma waktu kita mau tanda tangan kontrak aja itu memang banyak banget berkas yang diurusin gitu, dan itu harus bolak-balik Jakarta, ya, Jakarta. Ya benar, ke teknikal. Cuma kalau untuk yang lainnya sih aman sih, kalau untuk dari seleksi nggak ada masalah. Oke, kalau sampai sekarang nih adaptasinya Rizka gimana? Ada kesulitan nggak sama kerja di Mayora? Untuk adaptasi ini yang cukup lama ya, jadi 6 bulan pertama waktu probation itu, bahkan sampai setelah lulus panel itu mungkin adaptasinya kayak masih dari harusnya 100% kayak masih 80%-an. Itu udah 6 bulan kerja loh padahal. Yes, apalagi nih kayak pertama kalinya Rizka kerja gitu ya. Dan waktu masuk itu memang 6 bulan aku kerja pertama itu lagi banyak banget project yang harus dikerjain gitu. Produk baru, launching produk baru aja waktu itu ada 2, kemudian ada pembukaan line baru aja ada 2 juga gitu. Bahkan produk baru tuh ada 3, dan ada 1 produk yang emang dia ada 5 rasa gitu. Jadi kayak 6 bulan pertama aku tuh bener-bener terasa capek banget gitu. Dan yang paling bikin diinget ya kalau kita ngomongin sedih-sedihnya adalah, jadi kan untuk improvement sendiri itu kan biasanya dalam 1 hari kan pasti pengen dong kita kerja ada target, dalam 1 hari ini trial kita itu udah berhasil sampai mana gitu kan. Dan yang paling diinget dulu adalah sering banget lembur. Pulang jam 7, pulang jam 8, itu udah bener kayak makanan sehari-hari gitu. Hampir lembur setiap hari gitu. Nyelesain project. Cuma untungnya sekarang sih karena udah lebih lancar, udah lebih bisa juga manage waktu, jadi ya paling lama lembur cuma sampai jam 6, itu nggak kayak dulu lagi sampai malam. Oke, lebih ke ini nggak sih, kayak beradaptasi sama flow-nya juga ya, Riz ya? Benar.
Oke, kalau culture-nya Riz di sana seperti apa? Culture kerjanya, ekosistem teman-temannya gitu. Jadi kalau untuk culture-nya sendiri, yang pertama karena memang di plan aku itu emang plan baru. Kebetulan sekarang nih tanggal 18 Maret itu kita baru ulang tahun yang kedua tahun untuk plan di Jayanti gitu. Jadi emang masih baru banget. Masih baru banget. Dan untuk lingkungannya, jadi banyak teman-teman yang seangkatan gitu. Jadi rata-rata kita lulus angkatan kuliah tahun 2016, 2015, 2014 gitu. Jadi ya paling cuma beda setahun 2 tahun. Jadi kalau untuk sesama unit HEP itu masih seru banget ya karena kita seangkatan. Kemudian untuk budaya, iya benar. Nah, tapi kalau untuk budaya kerjanya sendiri untuk yang di lapangan kita itu dituntut untuk bisa memproduksi produk itu secara cepat sesuai dengan planning produksi. Cuma kita juga emang harus dituntut tetap menjaga kualitas. Nah, mungkin di sini kalau untuk dibilang under pressure, harus kuat under pressure gitu kan. Karena kita kan diminta untuk bisa dapat produksi sesuai planning dan kualitas juga tetap nomor 1 gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang dia nggak bisa kerja di bawah tekanan, mungkin agak kerasa susah sedikit awal-awal karena bakalan kaget. Harus challenge. Benar. Di sini itu pokoknya kalau kita kerja, kita nggak boleh mikir lama. Jadi kita tuh dituntut untuk mikir cepat. Gitu ya? Jadi ketika kita ada masalah, gesitnya banget gitu. Ada masalah, kita harus pikirin juga nih, ini harus diapain masalahnya gitu. Jadi emang harus berpikir cepat gitu. Nggak bisa lama-lama, apalagi sampai sehari 2 hari itu janganlah. Karena kan akan ganggu ke departemen yang lainnya juga. Oke, ya seru banget nih kerja di FMCG ya. Apalagi di Mayora, di perusahaan FMCG terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar di Indonesia ya. Terus kalau ini nggak sih ada kayak skill-skill khusus gitu yang diperlukan untuk teman-teman nih yang mungkin kayak bisa disiapin nih dari sekarang nih, kalau misalkan kita mau kerja di FMCG gitu, Riz? Kalau mau kerja di FMCG yang pertama emang tadi ya leadership itu wajib banget teman-teman, karena kita itu kerja sama ratusan bahkan ribuan orang gitu. Jadi kalau kita nggak bisa nge-lead, kita nggak bisa mimpin, itu kita sendiri yang bakalan capek dan bakalan susah gitu, karena kan kita nggak bisa kerja sendirian. Dan rata-rata anak-anak di line produksi itu kan pasti bawahan-bawahan kita ya. Jadi kalau kita nggak punya jiwa kepemimpinan, kita yang bakalan kalah sama mereka gitu. Nah, kemudian yang kedua, skill apa lagi? Tadi menyelesaikan masalah, problem solving-nya itu harus ditingkatin lagi gitu. Kita tuh harus bisa kita misalnya ngelihat sesuatu, ada yang salah nih sama sesuatu itu gitu. Kita harus berpikir cepat gimana caranya biar problem itu bisa cepat diselesain. Nah, dan kemudian yang ketiga, problem solving tuh kayak harus dibiasain gitu nggak sih, harus dilatih gitu nggak sih, Riz? Bener banget. Dan itu kan nggak harus yang gede ya. Jadi kayak teman-teman ngeliat aja di sekitar ada masalah apa nih, coba ikutan mikir gimana cara nyelesainnya. Hal-hal yang kayak gitu aja. Dan kan lama-lama kan kebiasaan. Dan yang ketiga mungkin terkait tentang critical thinking. Jadi kita tuh harus kritis ya teman-teman. Kalau kita melihat ketidaksesuaian, jadi kita harus kritis. Oh ini nggak benar nih. Tapi kok orang-orang di sini atau orang-orang di sekitar kita nganggap ini biasa aja ya. Padahal kan itu nggak benar. Kita harus berani untuk ngomong kalau itu nggak benar gitu. Jadi kita tuh harus kritis melihat segala hal gitu. Jangan membiasakan yang salah. Tapi kita harus jadi agen perubahan lah istilahnya. Itu yang paling penting juga itu. Oke, kalau tadi ya ada leadership, terus critical thinking, problem solve, itu menurut aku memang kayak harus mulai dilatih dari sekarang ya, Riz, ya kan nanti pas udah keterima nih, teman-teman nggak kaget juga, jadi bisa disiapin juga pas lagi mahasiswa belum lulus. Caranya mungkin kayak ikut-ikut organisasi gitu kali ya, Riz ya? Ya benar. Ikut organisasi, kemudian sering ngobrol sama temen dulu ya buat buka wawasan. Sering aja ikut pelatihan atau ikut event, itu juga sangat membantu. Kayak komunitas gitu ya? Benar. Oh iya, hampir ketinggalan bisa di
benefit kerja di FMCG itu apa sih? Utamanya di Mayora gitu. Kalau yang aku rasain sendiri, yang pertama emang dari pengetahuan itu pasti satu. Cuman yang paling dirasakan adalah kita itu bisa dengan cepat melihat suatu masalah atau suatu perubahan dan kita bisa menyelesaikan saat itu juga gitu. Karena adaptif, kreatif gitu ya. teman-teman ya, karena di FMCG itu benar-benar amat sangat dinamis. Jadi kayak bahkan nggak cuma sehari, 1 atau 2 jam ke depan aja itu benar-benar muternya cepat banget gitu ya, kayak harus bisa melihat kayak butuh apa gitu ya. Jadi yang paling senang di situ sebenarnya dinamis itu bisa jadi negatif atau positif ya. Cuman kalau dari aku sendiri melihat kedinamisan ini sebagai sisi yang positif karena artinya kita itu dituntut untuk selalu berpikir, dituntut untuk selalu bisa menyelesaikan masalah dan membuat inovasi, itu yang seru banget. Wow, emang sih aku kayak baru nyadar juga emang kalau FMCG itu emang harus ini ya istilahnya kayak tadi dinamis ya, karena emang kan lihat pasar ini butuh apa gitu kan, apa gitu kan, kayak harus segera cepet-cepet buat nangkep peluang kayak gitu ya, Riz ya berarti ya. Benar banget. Oke, ini kayaknya bakal jadi last question nih. Kayak cepet tiba-tiba ada nggak sih Riz pesan buat temen-temen nih yang berencana mau kerja di FMCG gitu, utamanya di Mayora tentunya? Kalau dari aku itu yang paling utama dan emang sampai sekarang itu masih jadi prinsip aku ya. Ketika kita melakukan sesuatu itu kita harus percaya sama diri sendiri. Jangan pernah ngerasa rendah diri karena itu hanya akan membatasi pencapaian kita gitu. Jadi kayak ketika kita sudah yakin mau masuk nih atau kita pengen kerja nih di Mayor, ya udah yakin aja. Jangan nganggap sebagai beban atau omongan orang lain kalau kita itu nggak mampu atau segala macam, itu benar-benar ilangin aja. Pokoknya ketika kita memang ingin melakukan sesuatu, jangan pernah ngerasa rendah diri gitu karena itu hanya akan membatasi pencapaian kita. Oke, itu tuh pesannya dari Rizka. Sebelum kan tadi aku udah bilangnya terakhir ya, kayak aku mau ada pertanyaan pertanyaan lagi. Kira-kira nih rencana Rizka ke depan nih di Mayor akan seperti apa? Itu kayak adakah target-target tersendiri ini dari Rizka? Kalau dari target aku sendiri emang pengennya di tahun ini gitu, mumpung sekarang masih bulan Maret gitu ya, masih awal tahun, aku pengen di tahun ini itu yang pertama aku bisa nge-closing project aku dulu ketika probation, karena sampai sekarang belum close gitu kan. Dan yang kedua, aku pengen bikin lagi gitu. Jadi tahun ini targetnya ada 2, aku harus menyelesaikan 2 project. Yang pertama project yang dulu, yang kedua project yang sekarang gitu. Karena sebenarnya bikin project itu tuh seru banget sih. Jadi emang 2 itu, paling utama 2 itu targetnya. Oke, wah seru banget tadi ngobrolin tentang FMCG, tentang gimana seleksinya, benefitnya, terus value-value-nya apa aja, tahapan-tahapan seleksinya ada apa aja, sampai target-targetnya Rizka nanti di Mayora tuh akan seperti apa. Thank you banget Riz, udah mau sharing ya sama teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang mampir ya di channel YouTube aku. Nanti mungkin kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut, berarti bisa kontak kemana nih, Riz? Mungkin aku nanti masukin ini ya ke description aja Instagram kamu kali ya. Jadi nanti misalkan teman-teman boleh Instagram lanjut terkait seleksinya di Mayora seperti apa, mungkin lebih detailnya terkait jalur masuknya ya. Kalau tadi mungkin udah sempat dibahas sekilas sama Rizka, tapi kalau teman-teman pengen nanya lebih banyak lagi, teman-teman nanti bisa kontak langsung di Instagramnya, nanti linknya aku cantumin. Terus kalau misalkan mau tanya juga, boleh di drop aja kali ya di kolom komentar, nanti aku forward ke Rizka. Oke, thank you banget Rizka. Seneng banget. Kita udah kayak kamu akhirnya. Terima kasih banyak juga Rizka. Oke, thank you banget teman-teman. Semangat ya.